Saya Neroju, dokter hewan profesional. Semua ini adalah profesi saya, benar. Saya adalah pekerja super. Sebagai orang yang pas-pasan, cari uang adalah hal terpenting saat ini. Hari yang indah lagi, semoga masalah pergi semua. Keberuntungan segera datang, ayo Neroju. Fans ini, silakan antri di belakang. Terima kasih. Hai ini. Roju, kamu lihat idolaku kan? Oke, aku mengerti. Kamu harus bantu aku memotret dengan jelas, Tuan Wu. Aku dulu di kanan iya. Ya, kami Samuel menantikan perubahan baru di novelmu. Aliao tidak punya persahabatan? Apa yang kalian bicarakan? Iya, apa yang kalian bicarakan? Jangan ribut, jangan ribut. Lagi-lagi alur seperti ini, tidak bosankah, Pak Kepala? Kamu harus membuatnya menghadapi novelnya. Sekarang penjualan terus menurun, selain fans setia. Hampir tidak ada yang mau membaca. Kamu beritahu dia. Hempei ke Sakurai. Tidak suka tokoh utama seperti Aliao yang kurang emosi. Tidak fleksibel, hanya tahu menyelesaikan kasus dengan kaku. Apalagi sekarang, bahkan logikanya sudah mentok, ya. Jika terus begini, satu-satunya jalan adalah memutus kontrak. Pak Kepala, jangan. Pak Kepala, beri saya waktu 1 bulan. Apa yang kalian bicarakan? Iya, apa yang kalian bicarakan? Lihat, idolanya jadi marah kan? Dunia mental Aliao. Tidak butuh orang dan hal yang dangkal. Sombong. Kamu tidak senang? Makan permen saja, pasti senang. Nak, kamu tahu tidak kalau makan permen terlalu banyak bisa bagaimana? Gigi habis. Nak, kamu kenapa? Ayah ibumu. Kamu ini bagaimana sih? Dia masih anak kecil. Meskipun kamu penulis terkenal, harus tahu juga apa itu menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Sudah puas bermain sandiwara? Kamu berhenti. Apa maksudmu? Puas sekarang? Kamu tidak salah ya. Aku bukan fansmu. Kamu pikir aku nggak tahu? Tapi cara kamu mendekatiku seperti ini, nggak ada prinsipnya sama sekali. Kamu anggap aku apa? Lihat baik-baik, aku kerja di sini. Aku sedang menjalankan tugasku. Meskipun aku sangat menarik, tapi ngefans harus rasional. Maksud kamu aku ngejar-ngejar kamu? Mimpi kali. Gila. Hari ini toko sepi. Roju, akhirnya kamu pulang. Bikin emosi banget. Ada APA? Itu cowok idaman kamu, sombong banget. Narsis banget. Yang lebih lucu lagi, dia malah mengira aku fansnya. Bilang aku sengaja mendekatinya, aku hampir saja. Neroju, Neroju. Jangan-jangan kamu berantem sama cowok idamanku? Aku malas urusin dia. Lagi pula dia udah nggak terkenal, pantas. Hello. Anda hari ini reservasi untuk Sterile. Aku datang. Jelaskan, kenapa posterku ditutupi? Poster Sakurai Pukin Masala Utama. Kalau kamu nggak segera berubah untuk menyelamatkan penjualan. Berkreasi bukan untuk penjualan. Iya, aku ngerti. Tapi kalau terus begini, pemimpin redaksi akan memutuskan kontrak denganmu. Sebenarnya kamu kuma perlu sedikit berubah. Aliao bisa bangkit lagi. Caranya sudah aku pikirkan. Kamu bantu aku? Aku rencananya begini. Aku akan hubungi sebuah kantor, kamu tinggal di sana beberapa waktu. Carry bahan kreatif. Carry inspirasi. Kak, jangan marah ya. Kamu sudah benar-benar mentok. Kamu sudah 5 belahan bertutur. Nggak nulis satu kata pun.
Dari situasi sekarang, kamu pikir kalau kita keluar dari penerbit ini, masih ada penerbit lain yang mau menandatangani kamu? Setengah jam lagi, seorang master akan datang ke kantor kita. Master, saya Pa? Dia adalah penulis novel Misteri Terkenal, Yun Wan Tianya. Puding. Di rumah jangan nakal ya. Maaf, aku baru saja mengambil pekerjaan sampingan lagi, jadi akan datang terlambat. Hari ini, seluruh staf dari Ada Permintaan Ada Jawaban berkumpul di sini. Dengan bangga kami menyambut Guru Huo. Kedatangan Anda membuat kantor kami bersinar cemerlang. Acara pertama. Aku akan memperkenalkan Guru Huo secara singkat. Komposisi anggota kami. Saya adalah pemilik kantor Ada Permintaan Ada Jawaban. Wang Jianguo, ayah, kamu hanya menyediakan uang. Ini adalah putra saya, Wang Yun. Wah, sangat berpengetahuan dan menonjol. Sang master, panggil saja aku Wang Yun. Pendiri Ada Permintaan Ada Jawaban, pengacara berlisensi dengan banyak penghargaan. Penggemar berat sang master, memiliki koleksi lengkap karya Anda. Mencintai setiap kata yang Anda tulis. Guru Huo, silakan duduk, silakan duduk. Terlalu sederhana. Seperti yang Anda lihat, tapi hati kami sangat antusias. Ini adalah Wang Yun, kamu yang perkenalkan. 11 Yuan, ahli lintas bidang komputer dan hukum. Java, C++. Setiap gerakan mematikan, tidak ada yang meleset. Apa kalian kurang satu orang? Perempuan mana? Rosu. Maaf Dalawang, aku terlambat. Dengan bangga kami perkenalkan kantor kami. Peran paling krusial, dia adalah jari emas serba bisa. Tak kena hujan atau angin, selalu terlambat setiap hari. Pekerja super Nyeroju. Kok bisa kamu? Kalau begitu Guru Huo adalah kolega baru kami, bahaya. Yang ini adalah staf terbaik kami Nyeroju, dia. Kakak, kalian kenal? Kenapa dia boleh bergabung dengan kantor kita? Gendernya terlalu besar, ini Yun Huan Tian, ya bisa datang. Adalah kehormatan kami, dan kamu juga mendapat tugas mulia. Tugas apa? Asalkan dia bisa menulis novel dalam sebulan ini, aku jamin. Aku akan danai untuk membantu kantor melewati masa sulit. Lalu bagaimana caranya? Sangat sederhana. Kamu biarkan dia berbaur dengan kalian. Lalu kalian banyak bekerja sama dengannya, tersenyum padanya. Menuruti semua keinginannya, biarkan dia merasakan kehangatan dunia. Karakter dalam tulisannya pasti akan terasa hangat. Tidak mengerti. Begini, tokoh utama di buku kakak kan namanya Emma Liao. Sekarang fansnya pada protes. Bilang Emma Liao dingin, kejam, dan suka bertindak sendirian. Aku bingung harus gimana, harus buat dia nulis tokoh wanita. Kamu adalah bagian yang sangat penting, tokoh wanitanya. Nolak. Naik gaji. Fee kesepakatan yang dijanjikan secara lisan. Dalawang, aku benar-benar kasih kamu buka. Aku Nyeroju bukan orang seperti itu. Kamu selesai tulisan ulang. Iya. Ambil. Kirk. Kamu minta kantor bos, ini nggak cocok deh. Kamu gak mau aku nunda naskah kan? Oke, sebentar aku bilang ke bos. Masih ada lagi? Assistant.
Masuk. Tutup pintu. Tirai ditutup. Tutup. Lantai dan meja harus bersih tanpa debu. Furnitur didesinfeksi, bunuh sisa bakteri. Satu humidifier. Aku asisten, bukan tukang bersih-bersih. Gila. Roju, kenapa kamu keluar? Dia itu orang gila. Roju, jangan buru-buru. Kamu kenapa sih? Aku ambilkan air. Tenang dulu. Duduk sini, sini. Tarik napas dalam-dalam. Si jenius tadi. Dia bilang aku fans yang gak punya akal sehat. Buat deketin dia sampai ngelakuin apa aja, bahkan jual jiwa sendiri. Aku gak mau lanjut. Jangan bikin masalah sama uang. Itu tadi, gaji. Aku naikin 2 kali lipat, 2 kali. Si jenius. Guru Huo, kamu mau kemana? Pulang kerja. Sekarang belum waktunya pulang, iya kan? Waktu pulangku aku yang tentukan. Itu... Kita semua karyawan kantor, kenapa kamu bisa seenaknya datang? Dan pergi seenaknya. Lupa kasih tahu, meskipun aku pergi sekarang. Kamu masih pulang jam 6. Berdasarkan apa? Harus tetap di posisi. Dingin dan kejam, licik dan curang. Kosakata lumayan, tapi penggunaannya salah. Baca lebih banyak buku. Aku. Masih ada. Barang-barang di daftar, besok harus sampai. Cara penyelesaian kasusmu sudah habis. Aku bisa memikirkan cara lain. Gunakan emosi untuk menangkap. Cara penyelesaian kasus ini sudah digunakan di bagian ketiga. Kasus kelima. Kalau taruh misteri, Bagian kedua, kasus keempat. kalau kau untuk yang salah, Sudah digunakan di bagian pertama. aku pasti akan memikirkan cara lain. Cara seperti ini hanya akan membuatku kehilangan jiwa. Tidak, aku tidak akan mengubahmu. Apakah kamu benar-benar tidak ingin mengubahku? Atau kamu sendiri tidak ingin berubah? Orang ini benar-benar kehadiran yang merusak. Nyeroju, apa yang kamu keluhkan? Kehadiranmu sudah membuat kehidupan pria idaman. Yang tenang dan damai menjadi bergejolak. Kalau bukan karena ada Ren, aku malas berurusan dengannya. Nairozu, bersentuhan dekat dengan pria idaman, kamu tidak menghargainya. Kalau tidak suka, kita tukeran. Serius dong, Yining. Aku mau tanya sesuatu. Oke, katakan. Aku begini dengan kejelasannya. Harus membuat orang yang sangat membosankan dalam hal perasaan tertarik padaku. Orang itu termasuk tipe yang punya masalah emosional atau mental. Jenis yang perlu ke dokter. Pekerjaan sampingan APA ini? Pekerjaan sampingan yang bayarannya besar. Tenang, tidak apa-apa. Selama aku ada, ini bukan masalah. Dengarkan aku.
Merepotkan sekali. Jangan sentuh di sana, jangan sentuh di sini, sejajarkan. Jangan sembarangan, kamu lihat-lihat, Xiaoyan. Kebanyakan. Bisa. Cepat sekali sudah selesai. Sudah kubilang, serahkan saja pada kami. Tentu saja tidak masalah. Daftar si dewa ini menulis. Mungkin untuk memisahkan area kerjamu dan area kerjanya. Perlukah seperti ini? Sepertinya tidak ada yang mau dekat dengannya. Betul, siapa bilang tidak, bukan Roju. Persiapanmu sudah bagaimana? Tenang. Selesaikan dia. Guru Huo, cepat pergi. Guru Huo. Air hangat 45 derajat, tirai ditutup semua. Aku tidak ingin mengulanginya. Dia sakit perut saat haid. Langkah pertama, sentuhan tubuh yang tak terduga. Ciptakan momen berdebar. Misalnya tidak sengaja menumpahkan air ke tubuhnya. Manfaatkan saat membersihkan untuk menciptakan sentuhan tubuh. Aku tidak ingin ini terjadi lagi. Bagaimana dia tahu apa yang kupikirkan? Jangan-jangan dia memprediksi prediksinya? Aku tidak percaya tidak bisa mengatasimu. Sudah, bos. Langkah kedua, pria suka mendengar kata-kata manis. Guru Huo. Kamu Shio apa? Sebagai asisten, aku harus memahami dengan jelas semua informasi atasan. Aku Xiao anjing. Tidak. Kamu milikku. Ternyata kamu anjing. Bukan, Guru Huo. Tidak ada satupun bagian tubuhku yang kamu sukai. Aku menyukaimu. Jauh dariku. Sepertinya tubuhnya juga tidak baik. Ingat periksa ke dokter. Si dewa tadi bagaimana lagi? Jateng lagi. Dingin, kejam, licik. Aku bilang Roju, ini tidak bisa terburu-buru. Kita pikirkan cara lain. Lihat apa kelemahannya, agar mudah ditaklukkan. Aku memutuskan untuk menjebak Guru Huo. Kita buat adegan kasus tuan tua terulang. Ajak Guru Huo ikut serta. Bagus sekali. Bagaimana kabar adikku yang brengsek itu? Aku sudah mengatur kakak ke kantor, permintaan dikabulkan. Pastinya bisa bantu kakak dapatkan kembali inspirasi dalam berkarya. Apapun permintaan, pasti dikabulkan. Nggak pernah dengar. Kenapa pilih itu? Itu pamantu aku, mantan satpam pensiunan, biar tetap bisa bermanfaat. Ngeluarin duit buat anaknya yang jadi pengacara, buka kantor hukum. Utamanya bantu selesaikan masalah di lingkungan, dekat sama masyarakat. Bahan ceritanya banyak banget, dan mereka suka banget sama kakak. Jadi aku mau kakak tinggal di sana sebulan, coba-coba.
tinggal sebulan? Dengan sifatnya yang kayak gitu, Nggak sampai seminggu, entah dia yang pergi atau mereka yang pergi. Makan penyambutan. Sarapan. Guru Huo datang ke apapun permintaan. Sebagai bos, aku harus traktir karyawan sarapan penyambutan. Selamat datang Guru Huo bergabung. Sudah kuduga, mana mungkin si pelit mau keluar duit. Bener juga. Nggak tahu terima kasih lagi. Pejai Guru Hua. Selamat datang di Sarapan Penyambutan kita. Aku nggak makan sama orang asing. Bersih-bersih udah? Aku, Pergi sana. Kok belum datang juga sih? Permisi, ini apapun permintaan. Boleh tahu namanya? Sunlei. Hello Tuan Sun. Kita sambil makan sambil ngobrol. Guru Huo ikut yuk. Nggak minat. Kita bicara di tempat lain. sini, silakan duduk. Duduk, duduk. Boleh tahu Tuan San mau ngasih kita kasus apa? Cari kucing, ini bisnis level yang mau Tuan San serahkan ke kita? Ayah, Kalau gitu Tuan San, tolong jelaskan lebih detail. Detailnya. Yang aku cari kucing belang 3, namanya Lauye. Fotonya. Aku punya fotonya di sini. Aku lihat dulu. Ini kan American Shorthair? Sebenarnya, itu bukan kucing peliharaanku, tapi aku suka banget. kucingnya teman kantor cewek. Aku catat ya. Catat. Harus dicatat tuh. Si jagoan ini, apa nemu sesuatu makanya nggak mau ikut? Kalian ini nggak bisa itu. Kukira kalian bisa memenuhi semua permintaan, ternyata biasa saja. Katanya ada penniless misteri atau APA di sini? Jangan-jangan cuma pajangan? Iya, kamu juga tahu. Penulis novel itu, teori doang. Tolong jelaskan lebih detail pada kami. Kalau semua ku beritahu pada kalian, mending aku cari kucingnya sendiri. Sudah, nggak usah dibahas lagi. Nanti kakakku. Aku juga nggak bisa bertanggung jawab pada rekan kerjaku. Tenang, kami pasti akan memenuhi permintaan Anda dan menemukan kucing Tuan dalam seminggu. Cepat pergi sana. Baik, dalam seminggu aku akan minta kucing pada kalian. Kalau kalian nggak bisa menyerahkan kucingnya, aku nggak akan membiarkan kalian. Berlebihan. Santai dikit. Kalau begitu, maaf merepotkan. Ayo pergi. Si jenius tetap diam. Gimana nih? Mungkin. Acting kita kurang bagus. Apa sih? Sudah kubilang, dia nggak akan ikut campur. Jangan buang waktu untuk dia. Rasanya enak. Aku mau pulang nulis novel. Guru. Kita udah terima uang orang, tapi nggak nemuin kucingnya. Masa kamu mau pulang? Perhatikan, yang terima uang orang bukan aku. Yang harus cari kucing juga bukan aku. Si jenius tetap nggak mau cari kucing. Gimana nih? 36 strategi. Mengalah adalah kemenangan. Lempar batu sembunyi tangan. Aku nggak tahan lagi di sini. Aku muak. Kakak, jangan marah. Nanti sakit, siapa yang rawat? Ini semua demi kebaikanmu. Tim profesional ber-IQ dan EQ tinggi. Yang kamu bilang kemarin mana? Kak, drama berasal dari kehidupan sehari-hari. Hal kecil bisa mengandung inspirasi. Meskipun semua yang kamu bilang bisa kuterima. Tapi soal Nieroju itu, Kak, bukannya novel itu harus unik dan menarik?
Cewek itu kan lucu. Menang dengan kejutan. Memberi kejutan. Coba kamu rasakan. Kak, coba 1 bulan saja. Kasih kesempatan pada pembacamu. Untuk menemukan keindahan dunia ini. Kok aku merasa kamu seperti sedang menjebakku? Kak, hilangkan kata seperti itu. Kak, kamu istirahat dulu. Aku pulang dulu ya. Guru Huo sekarang sudah mulai paham kemampuan kita. Sekarang, saudara Guanxi, Kita harus menyerang Guru Huo. saya Guanxi, Guru Huo Allah. Kita harus melempar batu ke arahnya untuk memancingnya keluar. Memancingnya keluar. Bagaimana caranya? Roju, kamu adalah batu itu. Bagaimana? Kudi Dengking Gaji. Tunggu dulu. Sekarang sudah cukup nyatakan? Kak, apakah kita akan berpisah? Aku tidak ingin berpisah denganmu. Kamu tahu apa akibatnya kalau makan permen terlalu banyak? Kamu terlambat 11 menit hari ini. Ini karena kemarin kamu tidak mau ikut kami mencari kucing. Kami sibuk sampai tengah malam. Sampai-sampai masuk angin. Hari ini kamu bisa ikut kami mencari kucing kan? Tidak mau. Aku sudah berkorban besar, kamu malah. Guru Huo. Perbuatanku yang tidak sopan selama ini. Mohon dimaafkan. Hari ini ikut aku bantu-bantu ya, tolonglah. Mencari kucing bukan tugasku. Kamu juga harus tahu tugasmu. Tapi mereka semua menungguku di sana, aku tidak bisa. Sungguh tega meninggalkan mereka begitu saja. Air hangat 45 derajat. Guru Huo, aku tadi terus bilang padamu tentang mencari kucing. Meong. Mau ikut atau tidak, terserah. Tidak ada yang angkat, telepon lagi.
Telepon. Jangan pura-pura, mereka meneleponmu. Kak Roju, kalian sudah berangkat? Dia sakit. Dewa, dia sakit, tidak usah buru-buru. Kalau sendirian tidak bisa. Dewa, kamu harus mengantarnya pulang. Kami akan mencari kucing. Jiwa. Alamat rumah Kak Roju sudah aku kirim ke kamu. Tidak enak. Dingin sekali. Jangan pergi. Benar-benar demam. Perusahaan iklan memberikan 2 proposal. Setelah rapat, kami merasa Proposal dari perusahaan video lebih baik. Baik, Bos Huo. Penjualan kuartal lalu meskipun tidak turun, tapi juga tidak meningkat signifikan, calon direktur penjualan wilayah. Masih mempertimbangkan orang lain? Mengerti, Bos Wo. Saya akan menyiapkan daftar kandidat dan mengirimkannya kepada Anda. Bos Zhao. Dewan Direksi Grup Huo. Mengoperasikan grup dengan sangat baik setelah berbicara dengan Anda hari ini. Pasti bisa memberikan banyak inspirasi untuk generasi muda. Terlalu berlebihan. Terakhir, saya ingin mewakili adik-adik kelas. Bertanya tentang kehidupan kepada Anda. Katanya Anda dan Nona Huo sudah berencana untuk bertunangan. Maaf. Saya memang akan bertunangan dengannya. Pahit juga harus diminum. Saya tidak minum ini. Makan permen tidak akan sedih. Tenang saja. Masalah proyek baru, kami pasti akan menindaklanjuti. Tidak masalah.
Kalau begitu serahkan saja pada kami. Baik, baik, mengerti. Kalau ada masalah, kita tetap berhubungan. Baik. Dah, Sudah selesai? Bisa makan sekarang? Bos Wang lagi membicarakan proyek baru. Kamu sudah menindaklanjuti belum? Selama ada saya, tenang saja. Laporan kuartal bulan lalu, kamu sudah lihat sendiri. Bos Hua, Direktur Departemen Pemasaran kami, dia. Yuhu, Bisakah tidak membawa pekerjaan ke rumah? merusak suasana yang indah ini? Cepat, coba yang ini. Bagaimana? Ini masakan baru saya. Kalau kamu suka. Nanti akan saya buat lagi seperti ini. Yuhu, Seoul pesta pertunangan kita. Harusnya sudah mulai direncanakan, kan? Bisakah kita selesaikan dulu proyek kuartal ini? Baru kita bicara tentang pernikahan? Kalau tidak, hatiku tidak tenang. Kamu tahu bagaimana aku. Baiklah, Aku akan selesaikan urusanku dulu. Sudahlah, Kenapa kamu ada di rumahku? Tanya saja pada dirimu sendiri. Lalu kenapa aku di lantai? Karena ranjangmu yang sempit. Tidak bisa menampung gaya tidurmu yang ekstrim. Lalu kenapa kamu di ranjang? Karena kamu di lantai. Kamu juga kerja paruh waktu di panti asuhan? Aku sedang menjadi relawan. Sudah kuduga tidak mungkin kebetulan. Kejadian tadi malam. Aku tidak ingin ada orang ketiga yang tahu. Aku tidak mau malu. Dan jangan sekali-kali kamu berhayal tentangku. Kamu benar-benar raja narsis. Gila. Ingatkan saja, seharusnya kamu sudah sampai di kantor lebih awal. Dan membersihkan ruangan. Jangan terlambat. Aku. Kamu sengaja, ya? Sebagai asisten, aku harus sampai di kantor sebelum bos. Dan membersihkannya. Sudah selesai, bos. kalian berdua sebenarnya bagaimana sih? Bukankah ini ide kalian? Aku kemarin benar-benar sakit demam dan pingsan di sini, tahu? Lalu sekarang sudah lebih baik? Sekarang sudah sedikit membaik. Tapi masih agak tidak enak badan. Lalu, ada perkembangan apa antara kalian? Memikirkan apa? Ini pekerjaan yang serius. Mereka bicara tentang pekerjaan serius, misi muliamu. Karakter novel, Huyunnya? Ayah. Itu. Beri aku waktu lagi. Kakak Rozu. Lalu, apakah kamu berhasil membujuk sang dewa untuk mencari kucing bersama kita? Mengulang kembali kasus yang sudah selesai. Masih berharap aku mau ikut berakting? Seluruh rencana ini penuh celah. Apakah kamu ingin aku tunjukkan satu persatu? Kamu mau apa? Berkemas pulang.
Tunggu. Kamu pikir kami tidak sibuk, ya? Kamu bisa melihat kelemahan dan hasilnya. Tapi apakah kamu mengerti alasan kami memilih kasus ini? Alasan kalian? Apa hubungannya denganku? Kami semua karena kamu. Siapa yang membuat karya kamu mandek? Karakter dalam tulisanmu kurang emosi. Kami ingin kamu bergabung dengan kami. Mengambil kasus yang paling berarti menurut kami. Membawa kamu merasakan kehangatan dan kejujuran dalam hidup. Ya. Kamu bisa anggap kami penuh celah. Tapi kenapa kamu begitu mudah menyangkal kerja keras dan keseriusan kami? Sok tahu. Huoyun ya. Kamu bisa lihat. Ini proses sebenarnya kami menyelesaikan tugas ini. Kasus kecil seperti mencari kucing. Penulis besar Huo pasti tidak tertarik. Tapi tugas yang kamu anggap sepele ini adalah alasan keberadaan kami yang selalu siap membantu. Kamu pernah terkenal, tapi pernahkah kamu berpikir, kenapa orang tidak suka baca tulisanmu lagi? Bukankah karena nasihatmu yang terlalu tinggi? Jauh dari kehidupan kami. Jika yang kukatakan ini, kamu tidak merasakan satupun. Kejujuran, kasih sayang, persahabatan, kamu tidak merasakannya. Kamu anggap ini hanya mainan. Kami yang sok tahu. Kalau begitu, penulis besar Huo, silakan saja. Kak Rosu, kamu kenapa? Apa si jenius bilang sesuatu? Dia tidak masuk akal. Jangan sedih dulu. Kita bicara di sana. Rosu, kamu terlalu keras bicara dengan Tuan Huo tadi. Kamu melewatkan kabar baik. Aku beritahu kalian, sebentar teman-teman media. Akan datang ke sini untuk mewawancarai Tuan Huo. Rosu, nanti kamu ajak guru Huo keluar ya. Aku tidak pergi. Ada apa? Begini, dia Permisi, apakah Yun Huantian yang membeli di sini? Wah, media begitu antusias, datang cepat sekali. Aku akan tangani dulu, cepat panggil guru Huo. Silakan masuk. dalam Wang. Silakan masuk. Kami dan kerja magang di sini. Ada beberapa pertanyaan untuknya. Apakah Anda penanggung jawab di sini? Mengapa Yun Huantian yang magang di sini? Bisakah Anda berbagi dengan kami? Ini, Anda tidak berbohong hanya untuk cari popularitas kan? Tidak. Apakah Yun Huantian yang benar-benar di sini? Benar di sini, dia ada di sana. Yun Huantian ya, dia benar-benar di sini. Yun Huantian ya, Anda benar-benar di sini. Apakah Anda punya permintaan khusus? Tidak. Aku konsultan di sini. Dengan popularitas Anda, mengapa memilih kantor hukum yang tidak terkenal seperti ini? Aku ingin meluruskan. UQ Being sekarang sudah tidak bisa disebut tidak terkenal lagi. Kalau tidak, kalian tidak akan datang ke sini. Apakah karena Anda sudah kehabisan ide? Jadi hanya bisa jadi konsultan di sini? Kau pikir aku tidak sibuk? Hanya hati nurani orang biasa yang menjadi bahan kreatifku. Meski mereka tidak sepintar aku, tapi mereka membuatku benar-benar merasakan kehangatan keluarga dan persahabatan. Tak perlu banyak bicara. Inilah pilihan terbaikku. Tunggu karya baru. Sang dewa terlalu keren. Ngomong-ngomong, netizen menemukan foto ini. Katanya milik guru Huantian ya. Ucapanku berhasil. Apakah gadis di foto ini pacar Anda? Bukan. Kalau begitu siapa gadis ini? Dia hanya asistenku. Terima kasih atas berbaginya guru Yun Huantian ya. Silakan lihat ke sini. Mau difoto? Ini asistennya. Mau ikut juga? Aku? Rosu, kesini. Keren banget, percaya diri, cantiknya. Helen, berdiri di tengah. Foto dekat dikit. Gak usah.
Foto aku aja. Lain kali kami pasti lebih hati-hati. Kakak jangan marah. Kami tahu salah. Kami tidak menjaga privasi kakak dengan baik. Bosen banget? Survei bareng asisten. Ada masalah? Media ini emang suka bikin berita tanpa dasar. Tapi, dari pernyataan wartawan tadi, adikku memang berubah. Bagus? Yang penting kakak puas, tenang aja. Aku pasti buat kakak berubah lebih besar lagi. Foto adikku ini beneran ganteng. Ayah, Aku putuskan nambahin karakter perempuan di novelku. kakak, akhirnya kakak sadar juga. Cuma karakter pendukung aja. Berdasarkan Nieroju. Gak bakal pengaruh besar ke novel. Nulis karakter pendukung aja sampai nginep di rumah orang. Besoknya malah ketahuan di foto. Kalau nulis karakter utama, apa harus nikah dulu? Diam lo. Aku salah. TAPI. Kenapa cuma jadi karakter pendukung? Cewek yang ribet banget ini. Untuk sekarang cuma pantas jadi asisten Emma Liao. Oh ya kak, malam ini ada pesta, kakak harus datang. Siap-siap ya. Oke. Malam ini aku traktir makan, makasih udah jagain semalam. Tapi katanya kamu gak mau makan sama orang asing. Gak usah dipaksa, aku gak bakal kesinggung kok kalau ditolak. Malah makasih udah ngiritin duitku. Kak, kenapa? Kak, sebentar lagi sampai. Si Yun Huantiannya ini, sampai terpuruk begini. Praktik di tempat jelek gitu cari inspirasi. Apa inspirasinya? Inspirasi yang tidak jelas. Kamu tidak sengaja, tapi kenapa kamu setuju makan dengannya? Jangan dibahas lagi. Bukan karena dia itu. Aku juga. Hari ini aku baru lihat beritanya. Kalau tahu sekarang begini, aku tidak akan datang. Dia kan penulis terkenal. Ketemu juga tidak rugi. Penniless terkenal APA. Penulis terkenal yang sudah tidak populer. Guru Hua, and datang. Saya kan duduk. Tidak perlu. Aku hanya ingin memberitahu kalian, dimanapun aku berada. Orang-orang di sekitarku. Harus yang terbaik. Tidak ingin mengganggu kesenangan kalian. Jangan lagi mengajak orang yang tidak berkelas. Guru Huo. APA maksudnya. Jangan-jangan. Kak, aku rasa kamu berubah. Berubah bagaimana? Kamu semakin tampan. Aku rasa kamu butuh kacamata hitam. Kenapa aku butuh kacamata hitam? Aku takut sinarku menyilaukan matamu. Kak, dulu kamu sangat menentang permintaan mereka. Sekarang kamu malah membela mereka. Sepertinya kalian akur. Aku tidak ingin mengulang. Ya, orang di sekitarmu pasti yang terbaik. Kak, terima kasih atas pengakuannya. Aku akan semakin berusaha. Aku antar kamu pulang. Tidak perlu. Aku mau prestasi sendiri. Kamu ada janji? Kakak Yuhu harus lembur malam ini. Paman dan Bibi juga belum pulang dari liburan. Siapa yang kamu ajak? Nieroju.
Pakaianmu terlalu formal. Anggun dan elegan, bukankah itu gayaku? Elegant. Tidak usah diantar. Belum datang. Jangan-jangan tidak bisa menemukan tempat ini. Kukira kamu tidak datang. Aku tidak akan menghemat uangmu. Ayo, Hanya ini yang kamu traktir? ini adalah toko pangsit paling terkenal. Hari ini aku akan membawamu merasakan betul-betul apa itu suasana kehidupan duniawi. Guru Hua, sang legenda. Nieroju. Bukannya kamu bilang mau mentraktir aku makan? Iya, mentraktir kamu juga semua orang. Sang legenda. Silakan duduk di tempat terhormat. Guru Huo, silakan ke sini, ayo. Sang legenda. Kamu makan di sini juga pakai baju formal gini. Aku biasa pakai seperti ini. Mungkin dia pikir akan berduaan denganmu. Ah, sudahlah. Menurutku dia memang sang legenda. Lebih memperhatikan semangat tim kita. Kemampuan memahami semakin meningkat. Mana mungkin aku berduaan dengannya? Woyun ya, aku kenapa? Aku malas denganmu. Ini semua tidak penting. Kalian lihat tidak? Hari ini, gaya berpakaian Guru Huo sangat cocok dengan diriku. Seperti kata pepatah, pahlawan berpikiran sama. Legenda, bagaimana kalau kita minum dulu? Aku tidak minum bir. Iya, bir mudah bikin gemuk. Legenda lebih memperhatikan manajemen tubuh. Ini ada minuman keras. Minuman keras aku hanya minum yang beraroma kecap. Sang legenda. Anggur merah boleh kan? Anggur merah aku lihat daerah asalnya dulu. Woyun ya, kamu mau apa sih? Bir tidak boleh. Kurasa kamu tidak kuat minum, cari banyak alasan. Iya. Ya kamu tidak kuat minum. Kalau kuat kamu minum. Wang Yun. Aku tidak kuat minum. Lihat ya. Aku. Yun Huantian ya. Kamu adalah cahaya industri. Mali AO. Berapa penjualan serinya? 500 buku. 50 juta. Sudah 5 tahun. Selalu ditiru, tak pernah terlampaui. Tak pernah. Begitu penggemar turun, posterku langsung dicopot. Kebuntuan kreatif. Aku suka logika. Karena ia memancarkan cahaya rasionalitas. Hanya aku yang menciptakan detektif Emma Liao yang terobsesi dengan deduksi. Sampai suatu hari. Sepertinya dia telah menghabiskan semua kecerdasannya. Dia diseret ke dasar jurang, dihina dan dicaci. Sekarang kupikir-pikir. Semua karena aku. Akulah yang membuatnya tak punya teman. Tak punya perasaan. Bahkan deduksi yang paling dia cintai. Sulit menopangnya untuk terus melangkah. Shan. Aku penggemar paling setiamu. Semua bukumu sudah kubaca. Aku pasti mendukungmu. Xiaowan ER. Aku juga akan selalu mendukungmu. Kami semua mendukungmu. Terima kasih atas dukungan kalian. Ayo. Mari kita habiskan gelas ini, masih ada gelas berikutnya. Bro. Minum. AO. Woyun ya, jangan minum lagi. Kau mabuk jangan mabuk-mabukan di sini. Siapa yang kau bilang mabuk-mabukan? Kalau kau masih bicara seperti itu. Jangan harap aku merawatmu untuk kedua kalinya.
Hoyunya. Shen, Guru Huo. Baru saja melihat Guru Huo seperti itu. Hati ini terasa sedih. Ya, sebenarnya sangat peduli. Mari kita bantu dia. Ya, mari kita bantu dia, agar dia bisa menulis cerita yang lebih baik. Biarkan Emma Liao merebut kembali kejayaannya. Bantu, pasti kita bantu. Bantu dengan tulus dan ikhlas. Baiklah, mulai besok, Nieroju. Kamu harus lebih giat membantunya. Aku. Bagaimana aku bisa membantu? Aku. Pokoknya kamu harus lebih banyak bergaul, baru bisa menemukan kesempatan. Sinting. Tanggung jawab besar kuberikan padamu, Kak Roju. Diterima. Tak kusangka orang yang begitu sombong seperti dia punya sisi seperti ini. Tamu terhormat, silakan masuk. Apakah kedatanganku merepotkan kalian? Tidak sama sekali, kami baru saja menerima telepon. Hanya sedikit persiapan. Keunggulan adalah kebiasaan yang selalu kami pertahankan. Nah, sekarang lebih cantik, Nieroju. Kamu kenal aku? Bol tahu apa keperluan, anda datang ke kantor kami? Saya datang ke sini ingin mencari Sirang Pangakra untuk membantu menyusun sebuah perjanjian. Dengan bangga kami perkenalkan. Pengacara terbaik di kantor kami. Berjiwa besar tak tertandingi, siap memberikan konsultasi mengurai keraguan. Tepuk tangan, kemana harus kucari? Maaf, di atas dasar keunggulan. Kadang kami juga melakukan terobosan. Saya adalah Pengakra Yang and Carry. Wang Yiyun. Ayo, lewat sini. Kak, Kamu kakaknya si jenius? Pengacara Wang ini, sekarang kita bisa mendiskusikan mengenai perjanjiannya. Silakan lewat sini. Ayo, silakan, silakan. Luar biasa. Kakakmu cantik dan lembut banget. Gak mirip kamu sama sekali. Kalian berdua satu keluarga? dia kenal dekat denganmu? Masih nggak terima? Dia kenal kamu dari mana? Nggak penting. Ada masalah dengan dokumennya? Nona Huo, Anda ingin menyusun perjanjian pranikah? Iya, semua dokumen notaris dari perusahaan saya sudah di sini. Baik, mengenai pembedaan harta pranikah dan pasca nikah, serta struktur dari masing-masing harta tersebut. Dan rencana warisan kekayaan keluarga Anda. Akan kami mulai draft sesuai kebutuhan dan keinginan Anda. Nanti juga akan ada beberapa penyesuaian dan revisi. Dalam proses penyusunan, jika ada dokumen tambahan yang dibutuhkan, Mohon kerjasamanya. Tidak masalah.
Sepertinya pembicaraan berjalan cukup baik. Nona Huo, jika ada kebutuhan, hubungi kami kapan saja. Permintaan apapun akan kami penuhi, pasti membuatmu puas. Tidak masalah, terima kasih. Hati-hati di jalan. Aku antar kamu. Tetap berhubungan. Kak, sudah kukatakan jangan pakai sepatu hak tinggi, kamu tetap nekat. Senang sekarang? Diam kamu. Cepat duduk di sini, Nona Huo. Kamu ini kenapa selalu beruntung ya? Kami siap memenuhi permintaan. Di sini ada celah kecil. Kok bisa kamu menginjaknya? Ya ampun. Nona Huo, kalau tidak keberatan, pakai sepatuku ini. Kakimu ukuran 40, Nona Huo pasti tidak muat. Segera ke rumahku. Rak sepatu baris keempat. Nona Huo, coba yang ini. Sangat nyaman. Baru dibeli, ini kan lebih besar lagi. Sudah-sudah, kamu tidak perlu datang. Tidak apa-apa. Ada sedikit kejadian tak terduga. Kalian tidak perlu mengantar. Kamu benar-benar memakainya. Nona Huo, sampai bertemu. Duku pergi begitu saja, NAK. Kamu harus kerja di penerbit Nani siang. Apa maksudmu? Kamu benar-benar berani memikirkan apa saja. Sangat disayangkan. Kak, APA? kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Lalu kenapa kamu sendiri datang ke permintaan dikabulkan untuk perjanjian pranikah? Xiao Fengguan mana? Kenapa dia tidak menemanimu? Aku belum memberitahunya. Jangan banyak bicara. Banyak pengacara bagus di luar sana. Kenapa datang ke sini? Adikku yang merepotkan kan ada di sini. Aku datang untuk mendukung. Sudah, jangan bahas urusanku. Hari ini aku bertemu Nieroju. Aku cukup menyukainya. Suatu hari ajak kakak ipar dan Roju bersama-sama. Kita berempat makan bersama, kencan berempat. Kenapa diajak? Kamu dekat dengannya? Makan bersama pasti jadi dekat. Menurutku tidak perlu. Perjanjian pranikah. Apa hubungan mereka bermasalah? Kamu kurang paham, keluarga yang buat perjanjian pranikah. Membuktikan mereka bertanggung jawab atas pernikahan. Lagi pula, perempuan itu memang kurang rasa aman. Apalagi Nona Huo. Dia sendiri sangat berkualitas, lebih baik selesaikan masalah di depan. Agar ada jaminan di masa depan. Harrison dan perjanjian PR Naika. Tidak ada hubungannya. Analisismu cukup profesional. Nanti kalau ayahmu menikah lagi, aku akan minta kamu buatkan perjanjian PR Naika. Uangmu tidak akan kurang. Dasar anak kurang ajar, kamu cuma mikir uangnya? Tentu saja mirip kamu. Aku. Aduh. Kalian ngapain? Tentu saja berterima kasih padamu. Ayah, pasti kamu memuji kami di depan kakakmu. Kalau tidak, kenapa dia menemui kami? Ternyata setelah minum dengan Guru Huo, jadi beda ya. Guru Huo sudah benar-benar menyatu dengan kami. Ya, senang kamu bergabung dengan kami. Hari ini hari yang patut dirayakan. Bukan. Kami semua mengerti. Cepat. Ambilkan segelas air. Air hangat 45 derajat. Terima kasih. Mendengar kata terima kasih dari orang sejahat kamu, sungguh terasa hangat. Ternyata mereka tidak salah. Kamu benar-benar sudah menyatu dengan kami. Tarik kembali kepercayaan dirimu. Kamu ini orangnya tidak jujur. Baru saja kamu carikan kami tukang bersih-bersih. Semua orang lihat. Aku hanya tidak terlalu percaya kemampuan bersih-bersih kalian. Pokoknya apapun yang kamu katakan,
Aku tahu, di hatimu, sudah menganggap kami sebagai teman. Ini suamimu ya? Sungguh cocok. Ada hubungannya dengan kamu? Lihatlah kakak iparmu, tampan dan sopan. Tidak seperti beberapa orang, wajahnya datar sepanjang hari, takut keriput ya. Jangan lihat sesuatu hanya dari permukaan. Kamu sibuk. Bagaimana aku bisa membantunya? Ini kakak iparmu? Sangat cocok. Jangan lihat sesuatu hanya dari permukaan. Jadi Zhao Fenghuan bermasalah. Zhao Fenghuan. Pengusaha terkenal Zhao Fenghuan. Besok akan kembali mengunjungi Universitas Qingbei untuk berbagi pengalaman bisnis. Di mana buku sastra? Di sebelah sana. Rak buku di ujung. Terima kasih. Kamu datang. Jangan bicara. Itu, geser ke kiri sedikit. Aku lihat. Tidak, geser ke kanan sedikit. Yuhu, Aku baru selesai sibuk. sebentar lagi pulang. Aku bawakan minuman untukmu. Kamu mau minum apa? Aku bawakan kopi, ya? Sampai jumpa nanti. Sastra Tiongkok. Terlalu manis. Apa? Sedang memikirkan apa? Aku bilang kakakmu dan kakak iparmu terlalu manis. Hari ini mereka sudah menelpon 5 kali. Kakak iparmu sangat perhatian dan telaten terhadap kakakmu. Aku punya kesimpulan. Kakak iparmu adalah pria terbaik di zaman sekarang. Kriteria pria baikmu terlalu rendah. Kurang pengalaman. Kalau begitu tunjukkan padaku apa itu pria terbaik. Sepertinya rabunmu parah. Kamu tidak lelah. Itu. Aku rasa dia tidak bermasalah. Mungkin kamu terlalu banyak berpikir dan tegang. Aku selalu merasa dia tidak sesederhana itu. Terlihat sangat baik pada kakakku. Tapi aku selalu merasa dia punya maksud lain. Aku harap aku terlalu banyak berpikir. Kalau begitu, besok aku ikut denganmu. Ikuti Zhao Fenghuan saja. Kamu ikut aku. Aku belum tanya kamu. Kenapa kamu di sini? Apa yang bisa aku bantu untuk urusan kakakmu? Kalau aku bisa bantu urusan kakakmu, kamu bisa bilang kapan saja padaku. Apa aku terlalu aktif seperti ini? Kalau dia nggak mau terima gimana?
Jadi, mau nggak kamu pertimbangkan untuk ikut aku? Sudahlah, aku cari orang lain aja. Orang lain? Ada siapa lagi? Kalau dia tahu, pasti seluruh dunia juga tahu. Kalau Wang Yun, dia kan pengacara kakakmu. Nggak cocok. 11 Yuan nggak tertarik sama urusan pacaran. Masih ada Dalawang. Kalau kamu nggak keberatan dia cerewet, cari dia aja. Aku asistenmu, aku bisa bantu kamu tanpa syarat. Dan coba pikir, situasi tegang dan seru kayak tadi. Aku juga bisa jadi tamengmu, aku kandidat terbaik. Partner. Coba dulu. Bukannya kamu bilang mau ikut aku? Barengan. Ada kejutan nih. Jangan rekam aku. Oke, tunggu sebentar. Rekam aja. Aku lagi rekam Zhao Fenghuan di sini. Kamu duduk di depan dia, gak takut ketahuan? Sini. Kopi kamu. Makasih. Kamu ngapain? Bukannya janji mau mengawasi dia? Nggak bilang-bilang dulu, tunjukkan. Muka gede banget, hapus. Yuahu, aku lagi baca buku di dalam. Masuk belok kanan, paling ujung bisa lihat aku. Kakakmu. Gimana? Apa? Pelankan suara, pinjam tempat. Cantik banget hari ini. Makasih, Mau minum apa? aku yang pesan. Pelan, tolong beri saya jus jeruk, terima kasih. Kenapa kakakmu datang? Aku juga tidak tahu. Ayo, cepat pergi. Dia datang dari kantor. Sudah selesai sibuk? Jadi kalian berdua terus memantau Zhao Fenghuan? Memangnya ada masalah apa dengannya? Dari pemantauan selama ini, Nona Huo dan Zhao Fenghuan semuanya normal. Mungkin justru karena semuanya normal, malah menimbulkan banyak pertanyaan. Tidak mungkin, kalau benar begitu. Berarti Zhao Fenghuan sangat berani. Tempat yang paling berbahaya. Kalian berdua bicara kode Morse apa? Coba jelaskan. Dia. Dia, Aku tahu. Mereka berdua kembar. Wah, benar juga. Kamu sangat pintar. Nah, kalau begitu, menurut kalian,
Apakah ini hanya kebetulan? Tidak mungkin kebetulan. Ada 2 karyawan di perpustakaan. Zhao Fengwan sengaja berputar depan. Gadis ini. Zhao Fengwan sama sekali tidak mengapresiasi sastra. Tapi bertanya di mana karya sastra itu. Lagi pula, lihat kafe ini, dengan selera kakakku. Dia pasti tidak akan memilih kafe seperti ini. Lihat lagi cara mereka berbicara. Pasti hubungan mereka sangat dekat. Masuk akal. Kalau begitu, mereka memang bermasalah. Siapa sebenarnya orang ini? Hichimyo, ada informasi rekrutmen perpustakaan. Tang Lingling. Tunggu, law 11. Ke atas. Bukankah ini tempat yang ada di fotomu dulu? Tempat kamu jadi relawan? Iya. Juga tempat aku tumbuh besar. Dari kecil di sini. Kalau begitu, kamu. Aku anak yatim. Maaf, Tidak apa. Aku sudah lama tidak memikirkannya. kenapa tempat ini terasa sangat familiar? Diam saja apa? Ayo masuk. Nenek, Rosu, nenek, kamu datang. Sudah beberapa hari tidak datang. kangen tidak? Gonjen. Ini siapa? Ini teman kerjaku, Woyunya. Woyunya, ini nenek Nie. Orang yang paling kusayang. Neneknya. Halo nenek. Cepat duduk. Rosu, ini pertama kalinya kamu bawa cowok pulang. Nenek, jangan bercanda. Si Roju kesel jadi malu. Si Roju kecil. Nenek jangan panggil aku si Roju kecil. Kok nangis? Aku kangen ibu. Coba kue ketan buatan nenek Nie. Kamu akan merasa senang. Enak? Terima kasih. Namamu siapa? Mereka memanggilku si Roju kecil. Nak, kok wajahmu terlihat familiar? Sangat cocok dengan si Roju kecilku. Nenek, jangan panggil aku si Roju kecil. Malu dong di depan orang lain. Baik, baik, tidak akan panggil lagi. Kue ketan yang baru kubuat, coba kalian cicip. Aku beruntung sekali, pulang langsung ada makanan enak. Tentu saja. Aku coba. Kamu coba, ini enak banget. Kakak. Enak tidak? Terima kasih. Gimana? Enak kan? Kamu kenapa aneh hari ini? Nenek, lihat dia, habis makan enak jadi lupa segalanya. Kamu jangan makan terlalu banyak, yang 3 ini punyaku. Kalau suka, makanlah lebih banyak. Nanti nenek buatkan lagi untuk kalian bawa pulang. Roju, kenapa hari ini ada waktu menjenguk nenek? Aku ada hal yang ingin tanyakan pada nenek. Coba lihat ini. Gadis ini, Tang Lingling. Apa nenek ingat? Tang Lingling, aku sangat ingat. Dia kecil lahir di keluarga kaya. Kemudian karena ada masalah di rumah, tidak punya keluarga lagi, akhirnya dikirim ke sini. Anak ini punya harga diri yang tinggi, sejak sampai di sini.
Jarang bicara dengan anak-anak di sini. Aku sama sekali tidak ingat. Waktu itu kamu masih kecil, apalagi setelah dia masuk SD. Dia sekolah asrama, kalau bisa tidak pulang ke sini ya tidak pulang. Lalu dia diterima di universitas ternama, dan tidak pernah kembali lagi. Kenapa kamu menanyakan dia? Tidak apa-apa, Nek. Aku punya teman yang sedang mencarinya. Kak Roju, kamu pulang. Kak Roju, lihat, baju yang kamu beri pas sekali. Cantik. Kak Roju, main sama kami yuk. Ayo, ayo. Main apa? Lempar sapu tangan. Anak-anak sangat senang ketika Roju datang. Roju berbeda dengan Tang Lingling. Dia juga besar di sini. Tapi dia sangat menyayangi panti asuhan ini. Selama bertahun-tahun selalu menyumbang untuk kami. Sampai tidak punya tabungan untuk dirinya sendiri. Kamu anggap aku seperti apa? Lihat baik-baik, aku kerja di sini. Aku sedang menjalankan tugasku. Makanya dia selalu kerja sampingan untuk mencari uang. Untuk membantu panti asuhan. Benar-benar, Roju kami gadis yang baik. Juga anak yang kurang beruntung. Kamu tidak keberatan dia anak yatim kan? Tentu saja tidak. Aku tidak salah lihat, nak. Nanti rawat Roju kami dengan baik ya. Nenek buatkan kue ketan untuk kalian, kamu temani mereka mainnya. Baik, terima kasih, Nek. Ayo. Hujan deras begini, malam ini menginap saja di sini. Nak, lihat kamar ini cocok tidak? Sangat bagus. Ayo Roju, nenek akan rapikan tempat tidurnya. Buatkan tempat tidur yang 100 kali lebih bagus dari punyanya, Nek. Baik. Hati-hati, Nek. Nyeroju, kamu membuatku kaget. Penulis novel detektif terkenal, tapi penakut juga. Kamu tidak tidur malah keluyuran malam-malam ngapain? Xiao Hei takut, aku temani dia ke kamar mandi. Lah kamu, ngapain di sini malam-malam? Sejak kamu datang tadi aku merasa kamu aneh. Ada apa? Ada yang dipikirkan. Cuma nggak bisa tidur, keluar buat cari udara segar. Kebetulan banget. Aku juga nggak bisa tidur. Aku temenin kamu sebentar. Malam di sini selalu bikin hati tenang. Cewek-cewek biasanya kan takut malam. Udah yatim piatu, masih takut apa? Lihat tuh. Kayak bintang itu. Nggak tahu sejak kapan. Aku anggap tempat ini sebagai rumahku. Orang-orang di sini adalah keluargaku. Bintang itu kelihatan sendirian. Tapi kalau lihat ke seluruh langit, bintang sebanyak ini cukup buat terangi seluruh malam.
Aku rasa aku juga cukup beruntung. Jadi kamu terus kerja sambilan buat cari uang. Buat ngebantu keluarga di sini? Iya. Keren kan? Kamu masih ingat gak kejadian atau orang waktu kecil? Waktu kecil. Apa? Misalnya orang yang dulu sama kamu di sini waktu kecil. Sebenarnya anak-anak panti asuhan kita. Banyak yang udah diadopsi waktu kecil. Aku sih. Karena dulu penampilanku nggak secantik sekarang. Jadi nggak pernah diadopsi. Gak tahu siapa yang kasih kamu pede. Penampilanmu waktu kecil. Aku juga gak bakal ngadopsi. Kamu tahu gimana penampilanku waktu kecil? Aku gak bakal kasih kamu kesempatan kedua. Semua bintang suatu saat akan hilang. Tapi mereka tetap berani bersinar. Bocah lelaki bulang. Pertama kali berdiri di bawah langit ini. Karena gadis kecil Keni. Malam di panti asuhan sunyi dan tenang. Tapi Bulang terganggu mimpi buruk. Dalam mimpinya, dia kembali merasakan kehilangan orang tercinta. Seperti tenggelam dalam keputusasaan. Tangan Keni mengulur ke arahnya. Hai, namaku Keni. Bulang mengangkat kepala. Senyuman Keni bersinar dalam kegelapan. Bulang diam-diam menghapus air mata. Dengan hati-hati menggenggam tangan Keni. Hai, namaku Bulang. Keni tersenyum dan berlari keluar. Bulang menunduk mengikuti langkahnya. Saat dia mengangkat kepalanya, senyum Keni berubah menjadi langit berbintang. Tidak. Langit berbintang ini memancarkan senyum Keni. Sebenarnya, meskipun kita sudah tahu identitas asli Tang Lingling, tapi tidak ada bukti langsung yang bisa membuktikan hubungan Tang Lingling dengan Zhao Fenghuan. Ada masalah. Dari deskripsi nenek Nia tentang Tang Lingling, kita tahu, dia sangat bangga. Tidak akan pernah membiarkan dirinya dipermalukan. Jadi dia tidak rela hanya menjadi pihak ketiga. Tapi kakakmu dan Zhao Fenghuan sudah hampir bertunangan. Aku tidak akan membiarkan kakakku. Menurut laporan perusahaan kuartal lalu, laba Departemen Pemasaran hanya 35 juta. Tidak mencapai target perusahaan. Manajer Departemen Pemasaran, jelaskan. Bos Hao memang tidak mencapai target. Tapi kondisi pasar tahun ini tidak baik. Kami juga sudah menjelaskan langsung ke Bos Huo. Bos Huo sudah tahu. Kalau begitu aku tidak ada komentar lagi. Rapat selesai. Bos Zhao, dalam seminggu, suruh manajer Departemen Pemasaran itu mengajukan pengunduran diri. Dengar? Baik, aku akan segera mengurusnya. Jan Bos Zhao. Aku menemukan Bos Huo dan Anda. Saat bertemu di kafe itu, Juga bertemu dengan seorang pengacara dari firma hukum. firma hukum, Belakangan ini perusahaan tidak ada urusan hukum. dia ke firma hukum untuk apa? Ini aku tidak terlalu tahu. Tapi Huayunya juga magang di firma hukum itu. Namanya sepertinya, ada permintaan pasti dijawab. Huayunya juga ada? Apa yang mereka berdua lakukan? Perlu aku lakukan sesuatu lagi? Belum perlu.
Baik, Bos Xiao. Tidak mungkin, Feng Huan bukan orang seperti itu. Kakak, Zhao Fenghuan pergi ke kafe dan perpustakaan. Hanya untuk bertemu dengannya. Lalu dia juga mengajakku ke kafe itu. Tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman. Itu hanya dugaan kalian. Yunya, Aku tahu kamu peduli padaku, tapi aku dan Feng Huan sudah memiliki hubungan selama bertahun-tahun. Aku percaya dia. Kenapa kamu tidak percaya aku? jangan bicara lagi. Aku sudah memberitahu Wang Yun sebelumnya. Secara resmi menghentikan perjanjian pranikah. Kakak, Zhao Fenghuan benar-benar bermasalah. Aku sudah akan menikah dengannya. Aku harap bisa mendapatkan doa dari kalian. Bukan terus melihatnya dengan prasangka. Tunggu Feng Huan selesai sibuk. 2 hari lagi kita makan bersama ya. Kamu juga datang. Feng Huan, kenapa kamu masih sibuk? Masalah perusahaan lagi. Bete banget. Jangan terlalu capek, cepat mandi ya. Oak. Tunggu aku. Kakak, Zhao Fenghuan benar-benar bermasalah. Kenapa kamu tidak membalas pesanku? Kamu di mana? Aku ingin bertemu. Hello. Aku sudah memikirkan hal yang kamu bicarakan hari ini. Aku butuh bukti. Tak disangka latar belakang Tang Lingling sangat menyedihkan. Dalawang, kamu salah fokus deh. Iya, sedih juga tidak bisa jadi pelakor. Merusak hubungan orang. Betul. Sekarang kita juga tidak punya bukti yang jelas. Shen, aku tidak bisa diam melihat Nona Huo. Ditipu oleh pria brengsek, aku harus cari bukti. Oke. Berdasarkan nomor telepon Tang Lingling, aku menemukan akun Twitter sampingannya. Ada lokasi alamatnya sekarang di sana. Lalu bagaimana kita bisa masuk ke rumah mereka tanpa mengganggu Tang Lingling? Mencari bukti perselingkuhan Zhao Fenghuan. Kakak Roju, ini keahlianmu loh. Kamu. Halo, saya adalah pembersih kota 54. Karena Anda pelanggan utama kami. Jadi kami berikan gratis 1 kali pembersihan. Gratis? Silakan masuk. Ganti sepatu. Bos Hao, Anda masih sangat muda. Sudah menjadi anggota Dewan Direksi Grup Huo dan mengoperasikan grup dengan sangat baik. Hari ini setelah berbicara dengan Anda, saya benar-benar banyak belajar. Saya yakin pengalaman sukses Anda pasti bisa memberikan banyak inspirasi bagi anak muda zaman sekarang. Terlalu berlebihan.
Terakhir, saya ingin mewakili adik-adik kelas untuk menanyakan satu pertanyaan tentang kehidupan kepada Anda. Silakan. Katanya Anda dan Nona Huo sudah berencana untuk bertunangan. Saya memang akan bertunangan dengannya. Sepertinya kabar baik Bos Hao sudah dekat. Jangan membereskan, kamu pergi dulu saja. Hao dan Bos Hao, bisakah Anda berbagi lebih banyak dengan kami? Tentang pacar Anda, misalnya di mata Anda. Seperti apa dia? Pacar saya adalah seseorang yang cantik, lembut, mandiri, dan percaya diri. Xiao Feng Huan. Kamu ternyata menipuku. Besok siang jam 12, klub Kumkuat. Aku sedang sibuk. Aku tidak peduli, kamu harus menemuiku. Huo Yunya. Aku dengar mereka tadi menelepon, besok siang jam 12. Klub Kumkuat. Cepat sekali mencari aku. Feng Huan, kamu mensentaiku, kan? Linggeling. Tunggu aku lagi ya. Tunggu aku lagi. Tidak perlu menunggu. Yuhu. Kenapa kalian datang? Aku dengannya, bukan seperti yang kalian pikirkan. Memang seperti yang mereka pikirkan. Karena mereka sudah datang. Mari kita bicara terbuka. Bicara apa? Kamu gila ya? Aku gila, bukankah kamu yang bilang? Kamu sudah tidak mencintainya lagi, hanya tersisa ikatan keluarga? Bukankah kamu yang bilang, hanya dengan bersamaku? Kamu benar-benar merasa hidup. Sudah, cukup bicara. Kamu pikir dengan mengatakan ini, kita akan punya hasil? Xiao Feng Huan, bagaimana bisa kamu memperlakukanku seperti ini? Kamu gila ya? Yuhu. Hubungan kita selama 8 tahun. Tidak boleh hangker di tangan orang gila ini. Dia yang menggoda saya. Kamu masih manusia tidak? Jika hari ini kamu bilang padaku, kamu benar-benar mencintainya, mungkin aku akan melepaskanmu. Itu adalah pria milik Hu Yuhu. Tanggung jawab minimal yang seharusnya dimiliki. Nangis apa nangis? Pria yang kamu pilih sendiri, harus tanggung sendiri konsekuensinya. Lihat, dia sudah pergi. Kita sudah bersama selama ini, aku janji tidak akan cari dia lagi. Selama ini, Tapi sekarang aku tidak ada yang mau bilang padamu. Yuhu. Yunya. Semua salahku. Kakakmu paling dengerin kamu. Bantu aku bujuk dia. Aku mau minta maaf sama kakakmu, apapun caranya. Sebelum aku bertindak, lebih baik kamu cepat menghilang. Yunya. Aku dan Tang Lingling itu tidak ada apa-apa. Aku. Kamu bahkan lebih bajingan dari yang aku bayangkan. Xiao Feng Huan. Huo Yunya. Aku sudah merendahkan diri memohon padamu. Kamu sama sekali tidak ingat kinenggang lama? Xiao Feng Huan. Aku sudah lama tahu kamu munafik. Kakakku yang menyukaimu. Aku baru bisa toleransi. Huo Yunya. Kamu ingat baik-baik. Ingatanku sangat baik. Sebaiknya kamu ingat seumur hidup. Aku gila, bukan katamu. Kamu sudah tidak mencintainya lagi, hanya tinggal ikatan keluarga? Bukankah kamu bilang, hanya bersamaku? Kamu baru benar-benar merasa hidup. Tolong kembalikan Feng Huan padaku, ya? Nona Huo. Aku belum selesai memukul. Nona Huo, kamu pukul aku. Aku tidak memanggil pelatih. Nona Huo, ini aku. Wang Yun. Kita mulai.
Kamu bodoh ya, kenapa nggak ngelindur? Kalau aku ngelindur, gimana kamu mau meluapkan emosi? Ke papa, Nona Hua. Nona Huo, pukul aja. Nona Huo. Atau kamu nangis aja. Ngapa aku harus nangis? Nangis bisa bantu luapkan emosi, lagian kan cewek. Nangis dikit kenapa? Cewek harus nangis? Nangis bakal bikin lega. Aku dari kecil emang keras kepala. Terakhir kali aku nangis, masih SMP. Aku diam-diam ajak Huoyun ya jalan-jalan. Nggak bilang ortu, bikin mereka khawatir. Waktu itu bokap langsung tampar aku. Aku langsung nangis teriak. Apa pukulanku kurang keras? Kamu gila. Nona Huo, pelan-pelan dikit. Ngapain ngelindur? Katanya kamu tahan pukul. Aku ungkap wajah asli Zhao Fenghuan. Padahal udah ngelakuin hal yang benar. Tapi kenapa kakakku malah nggak seneng sama sekali? Ini bukan yang aku mau. Jadi kamu ketemu Nona Huo kemarin? Iya, kebetulan banget kan? Kita ketemu kemarin. Dia main tinju kemarin keren banget. Cuma agak berat konsekuensinya. Maksudnya? Maksudku, aku yakin dia pasti bisa bangkit sendiri. Semoga dia bisa cepat pulih. Giliranmu. Yendro. Kakak sepupu. Kok si jagoan gak dateng? Om, kakak kemarin gak update. Makanya dia nggak ke kantor. Pasti karena Nona Huo. Nona Huo. Cepetan ke rumahnya lihat dong. Aku? Ke rumahnya? Cocok gak sih? Apa nggak cocoknya? Kan kamu asistennya. Dia aja pernah ke rumahmu. Bener juga. Sekarang ini yang bisa nyelamatin novel kakak. Yang bisa nyelamatin kakak, cuma kamu. Kamu datang? Sebagai asistenmu, aku datang untuk melihatmu. Anjing golden yang lucu. Kamu berapa umur? Apa yang terjadi dengan majikanmu? Kamu juga tidak tahu. Kamu gimana sih jadi anjing? Minum dulu. Terima kasih. Sama-sama. Semuanya khawatir denganmu. Aku baik-baik saja. Mau jalan-jalan keluar? Baik. Huoyun ya. Kamu membantu kakakmu menyingkirkan pria brengsek. Ini bukan hal yang baik. Tapi hasilnya malah membuat kakakku sedih. Terkadang dalam proses mencari tahu kebenaran, pasti ada rasa sakit, tapi hasilnya selalu baik. Kamu pikir, kalau bukan karena kamu menemukan masalah sejak awal, lalu menyelidiki kebenarannya, mungkin saat ini Nona Huo sudah benar-benar bertunangan dengan Zhao Fenghuan. Setelah menikah baru tahu, Zhao Fenghuan ternyata orang seperti ini. Mungkin saat itu, Nona Huo baru benar-benar marah padamu.
Kenapa tidak memberitahunya lebih awal? Jadi aku melakukan hal yang benar? Benar sekali. Kamu harus percaya pada dirimu sendiri, juga percaya pada kakakmu. Kenapa kamu melihatku seperti itu? Lumayan. Masih seperti yang selalu aku kenal. Nieroju itu. Seolah-olah kamu sudah mengenalku lama. Iya. Babi kecil. Siapa yang menyuruhmu memanggilku babi kecil? Kakakku. Kak. Kamu akhirnya membalas teleponku. Kamu meneleponku lebih dari 20 kali. Kalau aku tidak mengangkat, teleponku akan meledak. Kamu tahu saja. Terima kasih, adik, untuk hal ini. Membuat kasus yang seharusnya bisa diterima, gagal. Aku harus mengganti semuanya. Kamu mau bagaimana? Nanti kamu akan tahu. Dah. Ada apa? Kakak bilang mau mengajak kita semua jalan-jalan. Benarkah? Sudah kuduga. Ya Lishanda, lihat senangnya kamu. Yalishanda, Iya. Yalishanda. Kamu memang sama berlebihan seperti majikanmu, ya kan? Yalishanda. Bukan, Nona Huo masih datang gak sih? Nona Huo pasti datang, kita tunggu sebentar lagi. Kalau dia nggak datang gimana? Shan, bagaimana kalau kamu telepon Nona Huo? Tanya dia. Jatang. Astaga, Nona Huo, kamu keren banget. Tugas gagal, maaf banget sama kalian semua. Jadi aku ajak kalian main ke sini buat santai. Lalu tembakan tadi itu? Kakak yang tembak. Aku juga siapkan baju tempur buat kalian semua. Ngapain diam aja? Mulai. Kuma Pemanase. Nggak usah heran. Pacar masa depannya bakal sengsara. Kamu ngerti apa? Cepetan sembunyi. Yuhu. Heitai heitai. Kapapa yuhu. Aku rela berkerbam but kamu. Aku balas dendam buat kamu. Aduh, ya ampun. Xiaoyan mana? Balas dendam buat aku. Aku coba. Kamu sendiri hati-hati ya. Santai. Aku menyerah. Nona Huo jangan tembak aku lagi. Sukses besar. Semua selesai. Xiaoyan, sini. Koba. Sudah lama aku nggak main seru-seruan sama teman-teman. Asyik banget. Aku juga, sebelumnya sibuk kerja sambilan terus. Terakhir kali senang kayak gini sama teman, nggak tahu kapan. Nona Huo, coba minuman yang aku racik buat kamu, bersulang untuk masa lalu. Jangan lagi menandak. Buang semua kesedihan dan masalah. Gimana? Enak banget. Bagus-bagus, Nona Huo nggak sedih lagi. Tekat adalah siri kasku. Kalau ada masalah ingatlah ada aku. Nona Huo, coba lagi minuman yang aku racik untukmu. Ini asam banget. Kamu nggak bisa racik minuman malah asal-asalan. Beneran deh.
Coba rasain semua, asam, manis, pahit, pedas, asin. Hidup itu begitu. Betul kata Nona Huo, nggak ada yang perlu dibesar-besarkan. Masih banyak pria baik di luar sana, ayah. Nggak apa-apa. Gak usah sungkan. Aku terlalu menyederhanakan cinta. Kami berdua seperti dua roda gigi. Berputar bersama secara mekanis. Sampai suatu hari tiba-tiba lepas, baru sadar sudah berkarat. Sudah nggak cocok lagi. Hari itu aku memandangnya. Aku merasa, kok dia jadi asing banget ya? Huo. Kok tiba-tiba serius banget? Aku ngomong aja deh. Aku merasa lebih baik sekarang, beneran. Jadi hari ini aku benar-benar berterima kasih pada kalian semua. Aku mau bersulang untuk kalian. Aku duluan ya. Untuk hari ini, untuk Nona Huo. Aku juga ikut. Bersulang. Eyo. Nona Huo. Aku bilang, kita berdua minum lagi yuk. Eyo. Penyakin. Aku ambil sate lagi ya. Sate ini juga hampir habis. Sate ayam tambah lagi. Nggak masalah. Yunya, jangan cuma urus aku terus. Urus juga Roju. Nona Huo. Jangan panggil aku Nona Huo lagi, terlalu resmi. Sekarang panggil aja Kak Yuhu. Kak Yuhu. Dua Liba Castle, terbang di antara bangga. Terbang ke kiri, terbang ke kanan, terbanglah. Kamu salah lagi. Kok kamu selalu menang sih? Aku nggak cuma mau menangin kamu, tapi semua orang. Aku mabuk, mau istirahat dulu. Lao Shi. Xiaoyan, aku mau ngobrol sama kamu. Soal taktik main tembak-tembakan tadi. Kalian nggak becus deh. Nona Huo, aku main sama kamu. Dua Liba Castle, terbang di antara bangga. Terbang ke kiri, terbang ke kanan, terbanglah. Bukan ciuman ya? Wang Yun, aku ini pendendam, lo? Goblok, ya? Mainem. Kak, udahan mainnya. Apa sih? Kan bilang nggak pulang sebelum mabuk. Hari ini aku mau minum sampai kapanpun aku mau. Minumannya mana? Kamu minum dulu gelas itu, nanti kita lanjut lagi. Nggak pulang sebelum mabuk. Kakak udahan minum, ayo ikut aku. Wang Yun. Aku sudah minum. Kamu lanjutin. Terbang. Kakak Yuhu. Perselang. Pelan-pelan. Ayo, Kak. Udah gede masih minum segitu banyak. Terbang. Wang Yun mana? Udah mabuk gini mau terbang kemana lagi? Kamu ini. Jangan pergi, kita lanjut minum. Lihat kamu kayak gini, sama kayak waktu kecil kalah main. Suka ngeles, sama persis. Benar-benar gak berubah sama sekali. Jangan muntah dulu. Masih mau muntah? Sudah lama sekali. Akhirnya aku menemukanmu. Kamu masih sama seperti dulu. Tulus. Lucu. Baik hati. Bertahun-tahun ini,
Aku nggak pernah melupakanmu. Kok kamu bisa nggak ingat aku, ya? Aku ingat sekarang. Beneran ingat? Aku ingat. Minum itu cara terbaik buat dapetin inspirasi nulis. Ngapain ketawa? Jangan lihat aku kayak gini. Kamu kebanyakan minum, istirahat dulu yang benar. Tunggu sebentar. Kamu, Ada apa? wajah ini kok kayak familiar banget, ya? Kamu ngapain? Memang ganteng banget sih. Bodoh, baru sadar sekarang? Sadarlah sedikit. Aku sangat sadar. Kamu benar-benar sudah sadar? Kamu mau apa? Aku jadi ingat. Huoyunya. Kamu sudah siap? Sebenarnya kamu mau apa sih? Aku ingin menjadimu semu. Nyeroju, kamu sedang bermain api.